Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita hadir ke sebuah resepsi pernikahan di sebuah gedung yang mewah megah, maka kita akan saksikan persis di depan pengantin ada sebuah taman yang indah. Taman yang ternyata membuat kita begitu nyaman untuk kita bersalaman dengan pengantin tersebut. Taman yang berisi berbagai macam bunga. Dari mulai bunga melati, asoka, kamboja, kembang sepatu, alamanda, kemuning, lili, amarilia, kenanga, tapak dara, lavender, bougainville. Banyak di sana. Dijadikan satu oleh ahli tamannya. Sehingga kita melihatnya begitu nyaman, indah. Coba kalau satu saja melati semuanya, mungkin sudah tidak menarik lagi kita melihatnya. Sama dengan ketika kita mendengarkan musik, anggaplah musik dangdut. Mengapa kok ada seorang maestro yang begitu hebat dalam dunia dangdut dan namanya terkenal dari kita belum lahir sampai sekarang? Kenapa? Karena dia mampu untuk menyatukan berbagai macam alat musik sehingga memunculkan suara musik yang indah. Ada seorang raja dangdut yang mampu untuk bisa memimpin perbedaan dari alat musik tersebut sehingga kita selalu mendengarnya dengan nyaman, indah. Disatukan dari mulai gendang, seruling, gitar, tamborin, organ, trompet, harmonika, piano, gitar melodi, drum, saksofon, marakas, dan lain sebagainya. Disatukan. Coba kalau seandainya di sana hanya ada gendang saja, udah nggak enak kita mendengarnya. Itu sebuah filosofi dari kehidupan kita, bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uba wa qabaila. Dari mulai ujung timur sampai ujung barat di Indonesia, dari mulai Aceh sampai Irian. Berbeda suku, berbeda bahasa. Tapi subhanallah para sobat, kita disuruh untuk lita'arufu. Bukan cuma berbeda adat istiadat, tapi juga berbeda keyakinan. Disuruh kita untuk saling menghormati. Maka orang-orang yang dia senantiasa menjaga marwah agama, maka dia pasti akan saling menghormati. Ketika terjadi perbedaan keyakinan, silahkan mereka berdakwah tanpa harus menghina. Silahkan mereka amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus saling mencela. Bahwa kemudian masing-masing orang yang memeluk agama mempunyai keyakinan bahwa agamanya yang paling benar, itu harus. Umat Islam harus punya keyakinan bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi juga jangan kemudian kita menghina agama orang lain. Karena pasti mereka juga akan berpikir agama mereka lah yang paling benar. Orang Kristen akan mengatakan agama mereka yang paling benar. Tapi orang Kristen ingat, orang Hindu pun akan ngomong Hindu lah yang paling benar. Maka akhirnya biarkan mereka berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tanpa lagi harus kita menghina. Tanpa lagi di sana juga menghina di sini. Inilah yang kemudian konsep sederhana, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Perbedaan ini bukan berarti membuat kita terpecah belah. Bahwa kemudian dalam agama Islam, menghormati orang yang berkeyakinan, yang dihormati orang yang berkeyakinan. Bukan berarti kemudian keyakinannya dia campur adukan dengan keyakinan kita, atau keyakinan kita dicampur adukan dengan keyakinan orang lain. Bukan. Tapi kita menghormati orang yang berbeda keyakinan dengan kita orangnya. Mengapa orangnya? Karena orangnya itu adalah anak Adam.
Dan anak Adam dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Maka para sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama adalah kemampuan kita untuk bersikap moderat, bahwa ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kita harus terima. Tapi tidak kemudian kita campur adukkan. Atau kita musuhin, tidak juga. Jadi orang-orang yang berpikir moderat adalah mereka yang mengambil jalan tengah. Tidak bebas dengan liberalismenya atau menyerang dengan ekstremismenya. Namun mereka berada di tengah. Dan orang yang moderat bukan berarti mencampurkan agama. Orang yang moderat bukan berarti pun juga terlalu ekstrim untuk menyalahkan orang lain. Tapi mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar tanpa juga harus mengganggu orang lain atau tanpa juga harus mencampur adukan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.